Mendengar nama itu, pikiran Arya Smith langsung teringat pada Sandi Rewa di masa lalu. Pada zamannya, Sandi adalah pria yang sangat terkenal di Jakarta. Seorang pemuda terkemuka dengan penampilan tampan dan luar biasa dalam segala hal. Kualitasnya sebagai individu sangat menonjol, membuat Arya Smith seolah tidak berarti di hadapannya. Para wanita dari kalangan sosialita di Jakarta berlomba-lomba untuk menikah dengan Sandi. Bahkan banyak dari mereka yang rela mati demi mendapatkan perhatiannya. Istri Arya Smith, yaitu Hana Wijaya, yang juga ibu dari Josh dan Siva, pada masa itu juga sangat mencintai Sandi. Dia bahkan pernah tergila-gila padanya hingga rela melakukan apapun demi cintanya. Meskipun Arya Smith telah mengerahkan segala cara untuk mengejar Hana Wijaya dengan gencar, wanita itu sama sekali tidak peduli. Fokusnya hanya satu, menikah dengan Sandi Rewa. Meskipun Sandi sudah memiliki tunangan, Hana Wijaya tetap bersikeras mencintainya dan bahkan bersedia mengorbankan dirinya demi pria itu. Bahkan ketika Arya Smith mengadakan acara lamaran yang sangat besar dan mengguncang Jakarta, Hana Wijaya tetap menolak. Di hadapan banyak orang, Hana Wijaya hanya mengatakan dua kalimat kepada Arya Smith. Kalimat pertama adalah, "Maaf, aku tidak bisa menikah denganmu." Dan kalimat kedua adalah, "Karena Sandi belum menikah." Meskipun Sandi sudah memiliki tunangan, namun karena belum menikah, Hana masih merasa ada sedikit harapan dan enggan menyerah. Arya Smith masih mengingat dengan jelas betapa dia pernah melamar seorang wanita, tetapi justru wanita itu di hadapan banyak orang mengatakan bahwa dia masih menunggu pria lain. Penghinaan sebesar itu menjadi memori pahit bagi Arya Smith. Sejak saat itu, kebenciannya pada Sandi menjadi begitu mendalam, sampai ke tulang sumsum. Kemudian Sandi menikah secara megah di Jakarta. Malam itu, Hana menangis hingga air matanya tak tersisa. Dia mengurung diri di dalam rumah selama sebulan penuh dan tidak pernah keluar. Setiap hari, Arya Smith datang ke rumah Hana dengan membawa bunga. Dia bertahan selama 39 hari dengan 39 buket bunga mawar, hingga akhirnya Hana membuka hatinya. Hana yang telah kehilangan hampir 10 kg berat badannya keluar dari kamarnya dan mendapati Arya Smith sedang menunggunya dengan bunga di tangan. Dia bertanya kepada Arya Smith, "Jika seumur hidupku aku tidak bisa melupakan Sandi, apakah kau masih mau menikah denganku?" Arya Smith menggertakkan gigi dan menerima syarat itu. Setelah itu, Hana Wijaya dan Arya Smith bertunangan dengan cepat dan sebulan kemudian mereka menikah kilat. Namun, malam-malam pertama pernikahan mereka dipenuhi dengan kecemasan bagi Arya Smith. Dia sangat takut kalau suatu malam nanti istrinya akan memanggil nama Sandi dalam mimpinya. Ketakutannya pun menjadi kenyataan. Beberapa hari setelah menikah, hampir setiap malam Arya Smith mendengar Hana dalam tidurnya menangis lirih sambil menyebut nama Sandi. Waktu itu Arya Smith hampir mengalami kehancuran mental. Namun, setelah kelahiran anak sulung mereka, Josh Smith, perhatian Hana akhirnya beralih dari Sandi ke putranya. Sejak saat itu, Arya Smith bisa tidur dengan tenang. Bahkan, suara tangisan keras anak mereka di malam hari menjadi semacam lagu pengantar tidur paling indah baginya. Dia bisa tidur nyenyak di tengah raungan tangisan bayinya, tetapi dia tidak tahan mendengar istrinya menyebut nama Sandi, meskipun hanya dengan suara lirih dalam tidur, karena nama itu adalah mimpi buruknya. Mengingat semua penghinaan yang pernah dia terima, Arya Smith merasakan amarah yang luar biasa. Meskipun kejadian itu
Sudah lebih dari 20 tahun berlalu dan Sandy sudah meninggal, namun rasa dendamnya belum juga mereda. Melihat ekspresi dingin Arya Smith dengan kedua tinju yang mengepal dan rahang yang bergetar, Dion merasa sangat terkejut. Selama bertahun-tahun bekerja di sisi Arya Smith, Dion tahu betul bahwa ekspresi itu hanya muncul ketika Arya Smith sedang marah luar biasa. Ketika mereka mendengar kalau Arata Akihiko adalah dalang penculikan Josh dan Ziva, reaksi Arya Smith juga sama persis seperti ini. Dion bertanya-tanya di dalam hatinya, apa sebenarnya yang dilakukan Sandy Rewa hingga membuat Tuan Arya menjadi begitu marah? Kemudian, dia tak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan, apakah pria tadi sangat mirip dengan Sandy Rewa? Arya Smith menjawab sambil mengangguk. Mirip sekali, namun gayanya sedikit lebih sederhana. Mungkin karena dia berpakaian agak sembarangan. Saat itu, Sandy sangat karismatik, langkahnya mantap seperti membawa angin, dan sosoknya benar-benar luar biasa. Dion kembali bertanya, apakah mungkin pria muda itu keturunan Sandy? Arya Smith menjawab dengan dingin, rasanya tidak mungkin. Keturunan Sandy sudah lama menghilang, dan nasib mereka tidak diketahui. Bahkan keluarganya sendiri tidak bisa menemukannya. Kemungkinan besar mereka sudah lama mati di luar sana. Arya Smith tertawa sinis dan melanjutkan, dulu Sandy banyak membuat musuh. Dia bahkan menyinggung keluarga Janvier yang sangat berkuasa di Eropa dan di dalam negeri. Dia juga mendapat banyak tekanan karena terlalu menonjol. Banyak orang ingin membunuhnya. Kemudian, Arya Smith menyalakan sebatang rokok dan berkata, meskipun pria muda tadi mirip dengannya, aku yakin dia hanya orang Jepang yang kebetulan mirip saja. Dion mengangguk ringan dan bertanya, Tuan, kita akan kemana sekarang? Apakah kita akan kembali ke hotel? Arya Smith menjawab dengan dingin, kita tidak akan kembali ke hotel. Kalau Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo tidak bisa menangkap Riani dan teman-temannya, mereka pasti akan mencari cara untuk menyulitkanku. Lebih baik kita cepat-cepat meninggalkan Tokyo. Setelah itu, Arya Smith memberi instruksi, biarkan saja kamar hotel itu. Kita langsung pergi ke arah utara menuju prefektur Aomori, di ujung utara Pulau Honshu, Jepang. Kita akan menghabiskan beberapa hari di sana dan berendam di pemandian air panas untuk bersantai sebelum melanjutkan perjalanan. Sementara itu, saat berada di dalam lift, Andi Rewa masih memikirkan pria yang baru saja ditemuinya saat keluar dari lift tadi. Dia yakin kalau dia tidak mengenal orang itu, namun karena pria tersebut menunjukkan sorot mata penuh permusuhan ketika melihatnya, pada awalnya Andi menduga apakah pria itu mungkin seorang ahli bela diri tersembunyi yang bisa merasakan keistimewaan dalam dirinya. Namun setelah dipikirkan lagi, itu tampaknya tidak masuk akal. Pria tersebut tidak memiliki aura kekuatan, dan dari segi kemampuan, dia terlihat hanya seperti orang biasa. Namun, Andi tidak memikirkan hal itu lebih jauh. Begitu keluar dari lift, Rika langsung menariknya menuju kamar rumah sakit tempat Ugaki dirawat. Saat ini Ugaki sedang berbaring di ranjang sambil mengumpat dengan penuh emosi. Dia berkata kepada Emilia, Arya Smith itu benar-benar orang munafik. Menghabiskan 1 detik saja dengan orang seperti dia membuatku merasa tidak nyaman. Emilia mengangguk dan menimpali. Arya Smith memang terkesan sangat licik. Semakin ramah dia tersenyum, semakin membuat bulu kuduk merinding. Apalagi kalau mengingat apa yang dia lakukan kepada keluarga Akihiko. Rasanya semakin membuatku bergidik. Andi yang baru saja masuk ke kamar mendengar percakapan itu dan langsung bertanya dengan nada terkejut,
Pria tadi, apakah dia Arya Smith dari keluarga Smith? Ugaki dan Emilia terperangah melihat Andi dan Rika telah tiba. Ugaki pun bertanya dengan penasaran, apakah kau juga mengenal Arya Smith? Andi mengerutkan dahinya dan suaranya berubah menjadi semakin dingin. Pria yang baru saja turun dari lift itu. Apakah benar dia Arya Smith? Ugaki menjawab, aku tidak tahu siapa yang kau temui di lift, tapi benar, Arya Smith baru saja pergi dari sini. Begitu mendengar itu, Andi Rewa langsung berbalik dan berlari keluar. Arya Smith, pemimpin dan inisiator aliansi anti Rewa di masa lalu. Begitu mengingat hal itu, kebencian membara di dada Andi. Dia sangat ingin mengejarnya. Dia bahkan tidak keberatan kalaupun harus membunuh para pengawal dan anak buah Arya di siang bolong. Asalkan dia bisa menangkap si brengsek itu dan menanyakan alasan kenapa Arya menargetkan kedua orang tuanya. Setelah itu dia akan membuat Arya Smith merasakan bagaimana rasanya mati secara mengenaskan di pinggir jalan. Namun sayangnya, begitu Andi tiba di pintu rumah sakit, dia tidak menemukan jejak Arya Smith. Saat itu Arya Smith sudah berada di dalam mobil menuju prefektur Aomori. Andi hanya bisa memukul dadanya dengan penuh penyesalan di depan rumah sakit. Sejak kedua orang tuanya meninggal, ini adalah saat di mana dia paling dekat dengan musuh besarnya. Namun, dia gagal mengenalinya. Hal ini membuat Andi merasa sangat frustrasi. Keluarga Rewa dan keluarga Smith sudah bermusuhan sejak lama. Bahkan saat Andi masih kecil, dia jarang bertemu dengan Arya Smith. Selain itu, baik keluarga Smith maupun keluarga Rewa adalah keluarga papan atas yang tidak pernah muncul di daftar orang terkaya dan media pun tidak pernah meliput mereka. Karena itu, Andi tidak tahu seperti apa wajah Arya Smith. Saat ini, Andi merasa sangat kesal. Perjalanannya ke Jepang kali ini terasa seperti permainan takdir yang aneh. Dia secara tidak sengaja menyelamatkan Josh dan Siva. Dan sekarang dia malah berpapasan dengan Arya Smith. Andi menggertakkan giginya dan berpikir di dalam hatinya. Kalau aku bisa memutar waktu beberapa menit saja, hal pertama yang akan kulakukan begitu melihat Arya Smith adalah menghancurkan kepalanya. Sayangnya meskipun Andi memiliki kemampuan sehebat apapun, dia tidak bisa memutar balik waktu. Karena itu dia hanya bisa berharap akan ada kesempatan lain. Di dalam hatinya dia bersumpah, Arya Smith, kalau aku bertemu denganmu lagi, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Saat Andi kembali ke kamar, Ugaki memandangnya dengan heran dan bertanya, Tuan Andi, apakah kau mengenal Arya Smith? Atau ada hubungan tertentu dengannya? Kenapa kau sangat sensitif terhadap dia? Emilia dan Rika juga menatap Andi penuh rasa penasaran dan menanti jawabannya. Andi tersenyum sinis dan berkata kesal, apa kalian lupa? Aku tidak sengaja menyelamatkan kedua anaknya. Dengan kekayaannya seharusnya, dia paling tidak memberiku 100 miliar sebagai tanda terima kasih, bukan? Tapi siapa sangka, dia malah berhasil kabur. Ugaki langsung tercengang. Dia sama sekali tidak meragukan kebenaran ucapan Andi. Dalam pandangannya, Andi memiliki banyak kelebihan. Tetapi Andi memang sedikit terlalu mencintai uang. Bahkan demi uang, Andi bisa dengan santainya melakukan pemerasan atau mengambil keuntungan tanpa malu-malu. Jadi, ketika Andi menyelamatkan Josh dan Siva, dan sekarang berharap mendapatkan kompensasi, itu benar-benar sesuai dengan karakter Andi. Rika tertawa kecil dan berkata, Tuan Andi, kau benar-benar mata duitan. Tadi saat mendengar nama Arya Smith, kau terlihat seolah-olah dia adalah musuh besar yang membunuh orang tuamu. Tapi ternyata menurutmu dia hanya punya hutang padamu. Andi Rewa tersenyum pahit dan berkata santai, iya, sayangnya dia berhasil lolos. Tapi tidak masalah, cepat atau lambat, aku akan bertemu dengannya lagi. Dia tidak akan bisa lari selamanya. Rika mengangguk lalu berkata kepada Ugaki, Ayah,
Hari ini, aku membawa 2 set makanan untuk pasien. Satu untuk ayah dan satu lagi untuk Tanaka. Bolehkah aku menjenguknya? Ugaki mengangguk. Tanaka ada di kamar sebelah. Silakan temui dia. Rika lalu memandang Andi dan bertanya, Tuan Andi, apakah kau mau ikut menjenguk? Andi Rewa memiliki kesan yang baik terhadap Tanaka. Menurutnya, Tanaka adalah pelayan yang setia. Jadi dia pun mengangguk dan berkata, baik, ayo kita lihat dia. Di kamar sebelah, Tanaka sedang berbaring setengah duduk sambil membaca buku. Saat melihat Rika dan Andi masuk, dia buru-buru meletakkan bukunya dan menyapa dengan hormat. Selamat siang, Nona Rika. Selamat siang, Tuan Andi. Rika tersenyum tipis lalu membawa kotak makan ke hadapan Tanaka dan berkata, Tanaka, aku membawa makanan dari rumah untukmu. Ini khusus dibuat oleh koki di rumah kami. Ayo, makanlah selagi hangat. Tanaka merasa tersanjung dan berkata, Nona Rika, bagaimana mungkin kau repot-repot membawa makanan untukku? Aku benar-benar merasa tidak pantas mendapatkannya. Rika dengan tulus menjawab, Tanaka, kau sudah menyelamatkan nyawa ayahku. Aku sangat berterima kasih. Ini hanyalah bentuk penghargaan kecil dariku. Dengan terharu, Tanaka berkata, Nona, jangan berkata seperti itu. Dengan ucapan seperti itu, meskipun aku harus mati 1000 kali, aku akan melakukannya tanpa ragu. Rika tersenyum dan berkata, Tanaka, kalau ada kebutuhan apapun, sampaikan saja pada bibiku. Dia pasti akan membantu. Kau harus bersemangat dan cepat pulih agar bisa segera keluar dari rumah sakit. Tanaka mengangguk berulang kali dan berkata dengan rasa syukur, terima kasih banyak atas perhatianmu, Nona. Setelah itu, dengan hati-hati Tanaka bertanya, pagi tadi aku menggunakan kursi roda dan pergi menemui ketua. Dia bilang, Tuan Andi yang menyembuhkan lukamu. Benarkah? Rika mengangguk dan menjawab, Tuan Andi tidak hanya menyembuhkan lukaku, tetapi juga menyelamatkan nyawaku. Tanaka menatap Andi dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Andi, aku benar-benar sangat berterima kasih kepadamu. Namun, karena masih kesal setelah melewatkan kesempatan bertemu Arya Smith, nada suara Andi secara tidak sadar terdengar agak datar dan acuh. Tidak perlu berterima kasih padaku. Tanaka merasa bingung dan bertanya, Tuan Andi, apakah kau sedang marah? Rika tertawa kecil dan menjawab, dia sedang kesal karena baru saja melewatkan 100 miliar, jadi dia sedikit marah. Andi Rewa hanya tersenyum tipis mendengar perkataan Rika tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Setelah mengobrol sejenak dengan Tanaka, Rika berkata dengan ramah, Tanaka, Tuan Andi akan kembali ke Makassar malam ini. Jadi aku harus menemaninya membeli beberapa barang. Kami pamit dulu, nanti malam aku akan datang lagi menjengukmu. Tanaka buru-buru berkata, Nona, silakan kalian mengurus urusan kalian. Tidak perlu repot-repot datang menjengukku lagi. Aku sudah sangat berterima kasih atas perhatianmu. Rika tersenyum dan berkata, tidak repot sama sekali. Kita sudah saling kenal begitu lama, jadi kau tidak perlu terlalu sungkan. Tanaka mengangguk penuh rasa terima kasih, lalu menoleh ke arah Andi Rewa. Dengan serius dia berkata, Tuan Andi, karena kau akan kembali malam ini, aku mohon maaf tidak bisa mengantarmu. Semoga perjalananmu aman dan lancar. Andi Rewa tersenyum kecil. Terima kasih Tanaka. Sampai bertemu lagi. Tanaka mengangguk. Baik Tuan, sampai bertemu lagi. Setelah meninggalkan kamar Tanaka, Rika menemani Andi menuju distrik Ginza di Tokyo. Meskipun sudah beberapa hari berada di Jepang, ini adalah pertama kalinya Andi keluar untuk berbelanja. Karena saat terakhir dia sudah membelikan istrinya tas Hermes. Kali ini dia memutuskan untuk melewatkan belanja barang-barang mewah seperti itu. Di bagian perhiasan, Andi tertarik pada cincin berlian berbentuk hati dari Tiffany.
Berlian utama pada cincin itu memiliki berat 3 karat dengan tingkat kejernihan yang sangat tinggi. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar, namun desainnya sangat indah dan potongannya sempurna, sehingga langsung menarik perhatian Andi. Andi teringat bahwa sejak pernikahannya, dia belum pernah memberikan Najwa cincin pernikahan yang sebenarnya. Dia pun memutuskan untuk membeli cincin itu sebagai hadiah. Setelah bertanya kepada staf toko, Andi mengetahui kalau cincin tersebut harganya cukup masuk akal. Saat dia bersiap untuk membeli cincin tersebut, Rika yang berada di sampingnya bertanya dengan nada iri, "Tuan Andi, cincin itu kau belikan untuk istrimu, bukan?" Andi Rewa menjawab sambil mengangguk, "Benar, dia sudah bersamaku selama bertahun-tahun, tapi aku belum pernah memberikan cincin untuknya." Rika menghela nafas kecil dan berkata, "Tuan Andi, kau benar-benar sangat baik kepada istrimu." Andi tersenyum. Dia hendak mengucapkan sesuatu yang rendah hati, namun staf Tiffany bertanya dengan sopan, "Tuan, apakah kau tahu ukuran cincin yang cocok untuk jari manis istrimu?" Pertanyaan itu membuat Andi tertegun sejenak dan kemudian berkata, "Ukuran cincin? Sejujurnya aku tidak tahu." Staf menjelaskan, "Kalau kau tidak tahu ukurannya, kemungkinan cincinnya akan terlalu besar atau terlalu kecil, dan itu bisa jadi merepotkan. Aku sarankan kau menelpon istrimu untuk memastikan ukurannya, agar kami bisa menyesuaikannya dengan tepat." Andi ragu sejenak. Rencananya adalah memberikan kejutan kepada Najwa. Kalau dia menelepon sekarang dan menanyakannya, kejutan itu akan sia-sia. Saat dia masih berpikir, Rika berkata dengan pelan, "Tuan Andi, menurutmu seberapa berbeda ukuran tanganku dengan istrimu?" Sambil berkata demikian, Rika membuka kedua tangannya dan memperlihatkan jari-jarinya di hadapan Andi. Andi memandangnya dengan saksama dan terkejut. "Rika, sepertinya ukuran tanganmu hampir sama dengan tangan istriku. Bagaimana kalau kau coba pakai cincin ini untukku?" Tanpa ragu, Rika langsung mengangguk. Staf toko lalu menyerahkan cincin itu kepada Andi dan berkata, "Tuan, silakan cobakan cincin ini pada tangan nona ini." Tanpa berpikir panjang, Andi mengambil cincin itu dengan satu tangan dan dengan lembut memegang pergelangan tangan kanan Rika dengan tangan lainnya. Dia dengan hati-hati memasangkan cincin itu di jari manis Rika. Pada saat itu, Rika merasa seperti sedang bermimpi. Meskipun dia sadar kalau dia hanya membantu Andi mencobakan cincin untuk istrinya, namun kenyataan bahwa Andi sendiri yang memakaikan cincin itu di jarinya membuat hatinya bergetar penuh kebahagiaan. Di dalam hatinya dia berbisik, "Andai saja ini adalah mimpi, aku berharap bisa tidur selamanya dan tidak pernah bangun lagi." Saat cincin itu melewati buku jari dan akhirnya melingkar di jari manis Rika, mata Rika sudah penuh dengan air mata. Dia segera menundukkan kepalanya karena tidak ingin Andi melihat ekspresinya saat ini.